lagi ya. Oke, sorry Rizka ya harus ke... Terus gimana nih? Kamu kriteria cowok yang kamu suka kayak apa Rizka? Oke, kalau aku pribadi, aku tuh suka banget sama cowok yang dewasa dan kebapaan. Kenapa Cigor? Kenapa Cigor? Kebapaan bukan tua. Dari apa yang dia katakan, kelihatannya ada yang janggal di sini. Ada yang ganjal? Iya maksudnya. Apa tuh? Saya ingin merasakan sesuatu yang ada di tubuhnya si Rizka. Oh, ada yang aneh di sini. Kenapa mendesak gitu, Gor? Kamu menyebut apa tadi? Bapak. Kebapaan. Kebapaan. Saya merasakan di sini ada emosi yang tak terbendung. Ada apa kamu sama bapak kamu? Gak ada apa-apa. Gak mungkin ini maksudnya. Gak usah bahas-bahas bapak aku deh. Nah ya. ini. Aku tuh gak mau bahas bapak aku aja. Aku gak suka kalau dibahas-bahas bapak aku. Ya udah, coba duduk di sini. Ada sesuatu berarti. Gak mau. Ya udah, nggak makan, duduk aja di sini. Relaksasi dulu, nggak usah takut. Nggak usah takut, yuk. Oke, Rizka, sekarang kamu lihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan dan biarkan niatkan dalam diri kamu bahwa jam tersebut membuat diri kamu menjadi semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dan biarkan nanti ketika siapapun bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3 tetap tenang. Oke. Rizka, sebetulnya kenapa? Ada apa soal bapak tuh kenapa sih? Saya butuh seorang lelaki yang bisa mengerti dan memahami saya apa adanya. Oke, terus bapak kamu kenapa? Saya benci banget sama bapak saya. Soalnya dia suka main perempuan. Dan ibu saya pergi dari rumah gara-gara bapak main. Terus ngapain aja bapak kamu? Setiap saya punya pacar, pasti bapak saya gak setuju sama hubungan saya. Cowok-cowok saya selalu dibikin gak betah, dituduh macem-macem, dan diusir kalau lagi ngapel ke rumah. Terus? Bapak saya jahat, gak bisa ngertiin perasaan saya, Mas. Terus abis itu memang selalu terjadi berarti dalam kehidupan kamu dan setiap kamu punya cowok? Iya, dan itu berulang kali. Mas, saya ngantar anak saya ke sini tujuannya supaya dapat jodoh yang baik. Tapi bukan dia ngejelek-jelekin, Mas. Tempat saya emang harus relaksasi. Ya bukan masalah itunya, masalahnya ini kan ngejelek-jelekin saya sebagai bapaknya. Gila aja. Wah, apain anak gua? Hah? Gak diapa-apain. Ngapain? Bapak. Sadar. Gak ada relaksi apaan? Udah, Debi, sadar dulu, Debi. Lu sadar nggak? Sadar nggak? Sadar. Wajar, juga. Tapi udah terlanjur kelakuan bapak sifatnya kayak apa, Pak? Lu lihat kan? Mempermalukan bapaknya. Gila Bapak aja. ngapain masuk ke sini? Alah, blak. Gak mau. Mau pulang atau saya gebukin di sini kamu? Berani. Mau pulang? Pak, ya ampun, Pak. Asap. Mana? Mama. Ampun, itu Pak jatuh, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Udah, iya, tenang. Pokoknya gaji. Anaknya Gara-gara lu. satu tunjuk. Hah? Lu nggak boleh. Ya, uang. Lu siapa dia? Apa ini anaknya luka? Dia anak gua. Gara-gara dia anak gua. Diam dulu. Gara-gara dia, Pak. Gara-gara bapak narik anak bapak. Lo sahabatnya dia? Iya. Kenapa? Sahabatnya Mas, sahabat saya Rizka. Rizka sering cerita kalau misalkan bapak ini tuh kasar sama dia. Dan saya tahu Rizka ada di sini. Apalagi saya ngeliat di depan ada dia. Sembarangan lu. Gua ini bapaknya berhak untuk mengurus anak gua. Lalu tahu, tapi lu bukan bapak yang baik, tau nggak? Ya udah, kita masuk ke dalam aja. Ngaco nih udah. Bakalan bikin malu lo di sini. Udah cukup, Pak. Cukup. Lihat depan. Ricky dan Pak Herman. Lihat sini, Pak. Di depan, Pak. Duduk, Pak. Coba Mas Ricky maju ke depan. Dari tadi saya lihat kalian berantem terus-terusan. Saya ingin merasakan energi yang ada di dalam tubuh kalian. Pak Herman ini hobinya daun muda. Wah. Hawa nafsu tinggi dan gak bermoral. Ya?
Udah deh, lu kan arogan sih. Udah cukup. Lanjut, Gor. Saya tidak menjelekkan, di sini saya mengatakan apa yang saya baca. Ya, seperti apa yang aku katakan tadi. Dan Ricky ini sangat cinta mati sama Rizka. Saya melihat ada beberapa track record yang saya ketahui di sini bahwa Rizka itu sering curhat sama si Rizky. Ya udah, ini lagi diobatin. Iya. Tapi kan anak saya nih. Saya pengen tahu. Pak, saya lagi nanya Bapak suka daun muda apa enggak, kenapa jadi ke anak tiba-tiba, Pak? Tadi nggak ingat anak. Apa yang bikin? Bukan masalah itunya. Udah. Ini kan anak saya, lagi jatuh malu nggak wajar. Saya sebagai bapaknya harus tahu keadaannya kayak apa. Pak, biasanya Bapak itu kan suka sama yang kampus. Kok marah-marah sama cewek? Apa? Dasar keong racun. Apa lu? Udah, tenang. Cukup. Oke. Pak dulu, relax dulu, biarin jatuh, biarin. Biarin, oke. Biarin Rizka diobatin dulu, biar dia relax dulu, tenang dulu, biarin. Oke. Ya dudukin biar tenang. Oke, biarin Dia kayak tenang gini dulu. Oke, Pak, dengerin suara saya. Oke, apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, Bapak buka mata, bangun dari kondisi tidurnya, tapi dalam keadaan tenang dan rileks. Oke, atur emosinya kita hilangkan dulu sementara, sampai saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Buka matanya, langsung duduk di kursi sebelah kanan Bapak. 1, 2, dan buka matanya. Ayo Pak, sini Pak. Ya udah tenang. Kembali Pak. Duduk Pak. Pak, kembali Pak. Ayo. Gimana putar kursinya, Pak? Putar kursinya. Ya, putar kursinya. Ya. Repotin banget. Gak tua ngerepotin banget nih. Oke, gimana Pak? Bapak sebelum sama Rizka tuh gimana sih? Saya sebenarnya nggak suka Rizka punya pacar dan berhubungan sama cowok, Pak. Loh, kenapa Pak? Saya khawatir dia dapat cowok yang brengsek dan nggak punya moral. Kayak saya. Kayak Bapak? Bilang Bapak nggak punya moral. Kayak kenapa Bapak hobinya apa, Pak? Saya hobinya itu main sama daun muda. Terus? Saya juga suka jual perhiasan istri saya dan jual rumah untuk jajanin cewek-cewek muda. Tadinya Rizka taunya duit itu dipakai buat pengobatan ibunya, tapi nyatanya kan buat kepentingan selir-selir saya, Pak. Terus akhirnya Rizka tahu nggak? Ya, Rizka jadi tahu juga. Terus kan Bapak nggak nyesel, Pak? Justru itu saya jadi nyesel sekarang, Mas. Waktu istri saya sakit keras, saya nggak peduliin, nggak suka, nggak saya urusin, nggak saya rawat. Saya malah asik main sama cewek-cewek daun muda. Ya, akhirnya istri saya dibawa pulang sama mertua saya karena nggak kuat dengan perlakuan saya selama ini. Saya sekarang jadi nyesel dan sekarang ini juga jajan, akhirnya saya kena penyakit raja singa. Akibat perbuatan saya yang suka jajan begitu, saya jadi kena penyakit raja singa dan kena anak. Oke. Bapak dengar suara saya, nanti pada hitungan ketiga Bapak kembali seperti semula, tapi dengan keadaan kondisi yang tenang, nyaman, rileks, tidak ada emosi, tidak ada dendam apapun, dan biarkan Bapak tenang. Oke, nyaman, rileks, 1, 2, dan 3. Bapak bikin malu Rizka aja. Bapak kembali. Dasar tua bangka. Aku malu selama ini uang tabungan aku ternyata buat foya-foya Bapak. Dan juga Bapak ngejual perhiasan Ibu. Aku gak mau tahu, pokoknya aku minta kembaliin perhiasan Ibu yang udah Bapak sia-siain gitu aja. Sekarang intinya apa, Bapak? Jadi sekarang begini ya. Saya tidak suka kalau anak saya Rizka dapat cowok. Makanya Bapak nggak bolehin Rizka dapetin cowok-cowok karena takut dapet cowok yang brengsek kayak Bapak. Bukan kayak saya, kayak dia lah. Ya Bapak udah ngaku tadi Bapak brengsek, Pak. Siapa bilang? Faktanya mana? Buktinya nggak ada. Ini Bapak lihat aja rekamannya.
Rizka, kamu tuh nggak pantas punya bapak yang nggak baik kayak dia loh. Dari perlakuan dia ke kamu aja kasar banget. Even kamu, orang tuanya Rizka, saya tetap gak terima kalau misalkan kamu kasar sama Rizka. Ini anak gua. Oke, kamu. Oke. Sebentar, saya masih punya satu bukti dan itu valid banget. Sebentar lagi Anda bakalan lebih. Bukti-bukti apa? Bawa ke sini. Hah? Ya nggak sok-sokan lo. Iya Put, betul. Itu gedungnya. Aku tuh udah malu banget, Oke. Pak. Yaudah gini aja, kamu masuk kayak gini. biar nanti gue jemput lo ke Bapak depan. tuh bener-bener gak tau malu, ngepermaluin aku depan publik kayak gini. Masuk ya. Apa? Saya mau jemput teman saya dan Silakan. sebentar lagi Anda akan lebih malu. Put, sini Put. Putri, lo ngapain di sini? Lo bisa ke sini? Oke. Kenapa nih? Apa nih maksudnya Putri? Tenang, ceritain semuanya. Apa Putri? Ki, yakin gue harus ngomong sekarang? Gak apa-apa udah, tenang. Jelasin, Put. Gue udah mau ngomong ini selama... Apa, Put? Langsung ngomong aja. Bokap lo, sugar daddy gue selama ini ternyata. Sugar Daddy. Sorry banget. Iya Put, betul. Itu gedungnya. Aku tuh udah malu banget, Oke. Pak. Yaudah gini aja, kamu masuk kayak gini. biar nanti gue jemput lo ke Bapak depan. tuh bener-bener gak tau malu, ngepermaluin aku depan publik kayak gini. Masuk ya. Apa? Saya mau jemput teman saya dan Silakan. sebentar lagi Anda akan lebih malu. Put, sini Put. Putri, lo ngapain di sini? Lo bisa ke sini? Oke. Kenapa nih? Apa nih maksudnya Putri? Tenang, ceritain semuanya. Apa Putri? Ki, yakin gue harus ngomong sekarang? Gak apa-apa udah, tenang. Jelasin, Put. Sorry banget ya. Gue udah mau ngomong ini selama... Apa, Put? Langsung ngomong aja. Bokap lo, sugar daddy gue selama ini ternyata. Sugar Daddy. Sorry banget. Lu ceritain dia. Gue udah main gila sama bokap lo. Bokap lo udah transfer gue tiap bulan 15 juta. Belum di luar lagi shopping. Belum dia beliin gue, kasih gue perhiasan. Ada buktinya banget. nggak? Ada, di mobil banyak perhiasan dari dia dan ada bukti transferannya kalau harus tahu. Sorry, Mas. Coba. Tuh 15 juta dari Bang. Oke, ini Herman ke Putri ya berarti ya. Bokap lo juga sering minta servis. Dia seneng banget kalau gue servis dan minta terus. Maksudnya lo tukang servis apa, handphone apa gimana? Enggak, maksudnya gue servis dia di kamar, di hotel. Dia tuh sering buka hotel. Buka hotel? Iya, Mas. Dan gue juga dijanjiin mau dinikahin Siri sama bokap lo kalau harus tahu. Lo tega banget sih Put sama gue. Makanya dan gue juga dijanjiin untuk dibeliin rumah, tapi jual dulu rumah lo dan nanti dibeli lagi rumah baru buat atas nama gue, atas biar mana mau. Oke. Itu janji Pak Herman buat lo? Iya. Bapak tega ya begitu bejatnya sama aku. Rizka, kamu percaya sama omongan dia? Ya Itu percaya. jangan-jangan dibayar sama dia itu. Orang ada buktinya tadi Pak? Aku. Itu kan bisa diedit itu. Sama aku loh, Mas. Oke. Jelas-jelas udah nunjukin bukti tadi, Pak. Tigor. Coba Tigor. Nggak bisa percaya. Ya masuk ya. Apa, Lu jangan coba? bohong lo ya. Hah? Benar, Tigor Bayar Putri berapa bener dia? ya? Kok gue ditunjuk-tunjuk sih, Ki? Bentar, saya ingin merasakan sesuatu di sini. Coba kamu maju. Putri ini memiliki hati yang putih. Dan dia ini suka berbicara apa adanya. Dan saya mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Putri ini valid. Semua persis seperti yang Putri katakan. Jadi dia nggak bohong? Udah bohong, Mas. Mau ngelak apa lagi? Udah lakuin aja udah. Kenapa? Kan udah bayar berapa? Lo nggak usah ngelak, gue udah jelas. Udah transfer ada Jelas buktinya. apanya? Malu kan lo? Masih bungkus. Kamu tuh cantik. Ngapain maunya dikibulin kayak gitu? Jelas aja dia cantik, makanya mau. Ki,
Bapak penangis saya nggak peduli, Pak. Lo, orang tua Tuh, anak lari tuh, Pak. Hei, lo yang busuk. Kasihan kursi ini nggak punya salah apa-apa. Iya, sampai Iya, Mas. balik kayak gini. Nih Mas, sampai rusak. Inilah, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak bermoral, sesuatu yang negatif, kita harus ingat pengaruhnya apa ke anak-anak kita nanti. Iya kan? Biasanya kalau orang tua yang terlalu posesif terhadap anaknya, biasanya ya, itu menggambarkan kelakuan dia di masa lalu.